Kita lanjutkan ya ke sesi kedua. Saya akan memberikan tambahan penjelasan lebih dalam mengenai topik hari ini tentang kekuasaan. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan, sebenarnya kita berbicara tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, oke. Tapi kita mungkin tidak menyadari. Juga topik hari ini merupakan lanjutan dari topik minggu lalu mengenai tema-tema utama dalam ilmu politik. Oke? Nah, apa itu kekuasaan dan dari mana datangnya kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan sebagainya akan saya sampaikan kepada Anda ya. Ini saya akan berbagi slide supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik. Anda bisa melihat slide saya? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai ya. Ini topik hari ini, minggu ini, pertemuan yang ke-6, kekuasaan. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar, apa itu kekuasaan? Kalau kita ingin berbicara tentang kekuasaan, sebenarnya makhluk ini, tanda petik, ada di mana-mana. Oke? Ada di rumah Anda, ada di rumah kita, ada di sekitar rumah Anda, dalam lingkup RT, RW, desa, kecamatan, dan di seluruh sampai ke tingkat lingkup yang lebih besar, negara dan dunia ya. Itu ada kekuasaan. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Tapi mungkin kita tidak menyadarinya dan kita lebih melihat kekuasaan itu dalam konteks negara. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ada. Yang membedakan adalah lingkupnya, besarnya, wewenang yang dimiliki, dan sebagainya. Nah, juga kalau dalam konteks dunia politik, dalam pembicaraan sehari-hari, kalau kita berbicara tentang politik, berarti kita berbicara tentang kekuasaan. Maka kalau kita berbicara tentang kekuasaan, tentang politik, identik dengan kekuasaan, ya, karena itu adalah salah satu inti utama dari politik, ya. Nah, kalau ketika Anda tanda petik menjadi politisi, maka Anda memiliki kekuasaan, ya. Contohnya seperti itu. Kalau Anda menjadi politisi, maka tujuan Anda adalah meraih kekuasaan. Ketika Anda memiliki partai, tujuan Anda adalah merebut kekuasaan. Nah, itu ya. Nah, karena itu kekuasaan itu adalah konsep yang paling banyak dibahas ketika kita berbicara tentang politik. Bahkan banyak yang berkata kekuasaan itu adalah inti dari politik itu. Ya, core dari politik. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu diterjemahkan dari bahasa Inggris power. Power, ya. Bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kekuasaan. Nah, dalam bahasa Inggris ini istilah power ini harus hati-hati ketika Anda mendengar orang Inggris bilang power, itu Anda harus sesuai konteksnya. Power itu bisa arti kekuasaan dalam pengertian politik hari ini yang saya bahas, tapi juga bisa pengertian non-politis. Bahkan bendawi, misalnya listrik. Listrik itu di sana disebut dalam sejarah itu power. Misalnya hari ini kita nggak mati listrik, ya kan? Sering kita dengar kan di Indonesia ini sering mati listrik, aliran gitu kan. Nah, mungkin ketika Anda di sana dia dengar berbahasa Inggris bilang we don't have power today. We don't have power today. Atau blackout karena ketika lampu listrik kan mati. Oke. Lalu, sekarang kita melihat lebih dalam. Tadi pengertian mendasarnya tentang secara kata. Apa itu power? Power itu atau kekuasaan adalah the capacity or ability to direct or influence the behavior of others. Nah, ini. Jadi yang disebut dengan kekuasaan adalah kapasitas yang Anda miliki atau kemampuan yang Anda miliki untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain, mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginan Anda. Nah, itu. Nah, kalau Anda punya kemampuan ini, Anda punya kekuasaan.
Anda disebut powerful, punya kekuasaan. Nah, atau dengan kata lain, kekuasaan itu adalah the ability or right to control people or things. Nah, jadi kekuasaan itu adalah kemampuan Anda atau hak yang Anda miliki untuk mengendalikan orang lain atau sesuatu. Tidak mesti orang, tapi sesuatu juga. Ya. Oke, jadi kalau Anda punya kekuasaan, punya hak untuk mengarahkan orang, mengendalikan orang, dan orang lain, itu Anda punya kekuasaan. Ya. Nah, ini kan general tuh ya. Ini mana general. Dengan mana ini, kekuasaan ada di mana-mana. Ada di rumah Anda. Bapak Anda, sebagai kepala rumah tangga, mungkin punya kekuasaan terhadap anggota keluarga seperti yang pada yang lainnya. Kalau di rumahnya ada ibu, mungkin dia berkuasa terhadap anak-anak, termasuk pada Anda. RT Anda itu punya kuasa itu. RW, kepala desa, camat, bupati, sampai kepada presiden. Termasuk di kampus kita, di kampus Anda, itu ketika ada orang yang memiliki kemampuan mengatur Anda, adalah orang yang berkuasa. Rektor itu di kampus kita adalah yang paling berkuasa. Di kelas adalah dosen. Ya, lihat kekuasaan itu. Di sekolah sama, ya, guru terhadap muridnya. Yang punya kepala sekolah terhadap guru-guru dan muridnya. Yang punya pesantren, ajengan, kiai, itu punya kuasa. Oke, mengarahkan santri-santrinya dan sebagainya. Ini adalah makna kekuasaan ya secara general ya. Nah, yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah kekuasaan dalam pengertian politik. Ya, dalam konteks kenegaraan. Ya, tapi Anda juga harus mengerti dalam konteks yang non-negara, kekuasaan is everywhere. Oke? Anda harus paham, Anda harus mengenali. Anda harus kenali kekuasaan itu ada. Anda harus pahami, jangan sampai Anda menjadi korban kekuasaan yang negatif atau korban dari orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hati-hati di sini. Anda sebagai mahasiswa harus hati-hati memahami ini. Apalagi Anda nih masih mahasiswa S1, kebanyakan masih lugu-lugu ya masuk kampus ya. Nah, ketika Anda masuk bertemu dengan kawan Anda, senior Anda, itu ada relasi kuasa tuh. Anda hati-hati. Itu juga Anda di kelas dengan dosen dan lain sebagainya. Ya, gitu. Juga dengan organisasi ekstra kampus atau intra kampus lainnya. Nah, mari kita lihat pengertian kekuasaan atau power secara ilmu politik. Ini saya merujuk kepada buku yang klasik ya tentang ilmu politik. Makanya ini bukunya buku lama tuh. Power and Society 1950 terbitnya dari Harold Laswell dan Kaplan. Apa itu power? Power is a relationship in which one person or a group is able to determine the action of another in the direction of the former's own end. Sebenarnya hampir sama dengan yang general tadi. Jadi kekuasaan itu adalah sebuah hubungan di mana dalam hubungan itu ada orang atau kelompok yang bisa menentukan tindakan orang lain atau grup lain sesuai dengan arah atau kemauan yang memiliki tujuan, yang memiliki kekuasa, ya, itu. Jadi ini kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku lainnya, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Oke, nah ini secara politik. Misalnya, coba lihat Anda presiden. Dalam sebuah negara demokratis, negara republik, presiden adalah yang paling berkuasa. Ya, maka dia bisa mengendalikan orang-orang di bawahnya, para menteri, para dirjen, bahkan seluruh Indonesia termasuk diri kita bisa diatur oleh presiden. Begitu besar kekuasaannya, ya. Gitu. Nah, apalagi di negara-negara yang tidak demokratis seperti negara otoriter, negara kerajaan, wah itu kekuasaannya jauh lebih besar. Ya, nanti kita bisa melihat bahwa ada kekuasaan itu ada skop yang berbeda, ada domain yang berbeda, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya, tergantung kepada sistem negaranya. Ya. Oke, nah ini kita lihat. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan, kita berbicara juga tentang scope of power, lingkupnya, cakupannya. Nah, cakupan atau lingkup kekuasaan itu
itu tidak memiliki batas-batas tertentu. Kalau dalam konteks negara itu tergantung kepada sistem politik yang dipakai. Nah, lebih gampang lagi kalau kita bicara tentang scope of power adalah kita berbicara tentang apa itu tindakan apa atau kegiatan apa atau apa yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Misalnya tindakan memecat. Nah, paling gampang ya. Nah, tindakan memecat itu adalah skopnya. Anda kalau menjadi pemilik perusahaan, Anda memiliki kuasa untuk memecat orang yang bekerja kepada diri Anda. Ya kan? Seorang presiden punya hak, punya kuasa memecat menteri-menteri yang di bawahnya, bahkan siapapun di dunia, di dalam negara itu, termasuk jenderal, Panglima ABRI, Panglima ABRI, zaman Orde Baru, Panglima TNI, ya itu ditentukan oleh presiden karena presiden panglima tertinggi. Ya. Ini Pak Jokowi ini dia bisa memecat tentara, termasuk Panglima TNI, apalagi orang-orang di bawahnya. Nah itu memecat contohnya ya. Oke, nah bisa Anda terapkan kepada konteks yang berbeda, silahkan ya. Jadi ini kalau kita bicara tentang skop itu bicara tentang apa yang menjadi hak seorang yang kuasa tapi bersifat tindakan, perilaku atau kegiatan. Yang kedua kita bicara tentang domain of power. Nah ini kalau yang ini berkaitan dengan kekuasaan yang apa? Kekuasaan ini berkaitan atau merujuk kepada siapa-siapa saja yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan. Jadi ini orangnya. Ketika Anda berkuasa, Anda tentu memiliki kuasa atas orang-orang tertentu. Nah, kekuasaan Anda ini terbatas kepada orang tertentu atau banyak. Nah, lagi contoh yang tadi yang sederhana, ketika Anda pemilik perusahaan, Anda itu punya kuasa atas orang-orang yang bekerja kepada Anda. Jadi, Anda, orang-orang yang bekerja adalah orang yang Anda kuasai. Nah, menteri misalnya berkuasa atas wakil menteri, sekjennya, dirjennya, ya seperti itu. Presiden apalagi lebih banyak lagi itu. Nah, jadi ini pada orangnya, ya, jadi skopnya, pada domainnya pada orang. Contohnya ini contoh sederhana ya supaya Anda mengerti sesuai yang buku yang Anda baca. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut. Kalau Anda memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan? Ketika Anda melihat seseorang itu berkuasa, have power, when someone has power, how he exercise his power. Bagaimana dia melaksanakan kekuasaannya. Nah, umumnya nih, ketika seseorang itu berkuasa, punya kuasa, punya power, dia akan melaksanakan kekuasaannya dengan 3 cara. 3 cara. Ya. Nah, cara yang pertama adalah, umumnya nih, ketika seseorang berkuasa, dia melaksanakan kekuasaan itu dengan cara coercion, artinya paksaan. Ya, ketika Anda berkuasa, punya kuasa, Anda punya hak untuk menjalankan kewenangan Anda itu dengan cara paksaan. Artinya memaksa orang lain yang berada dalam domain wilayah Anda untuk Anda kuasai. Nah, ya, ini ciri khas, ini ciri kekuasaan. Ya, contohnya apa? Oke, kekuasaan ini ketika bicara tentang paksaan, ini bisa bersifat pengertian memaksa, bisa sampai kepada namanya violence yaitu kekerasan. Misalnya ketika di negara-negara yang otoriter itu pemimpin negara, misalnya diktator, dia punya wewenang untuk memaksa Anda sebagai warganya secara menggunakan kekerasan. Oke? Nah, ini terjadi misalnya ketika zaman Orde Baru. Ketika itu Soeharto itu begitu berkuasa, walaupun secara presiden, tetapi dia menjalankan dengan sistem otoriter. Maka dia menjalankan otoritasnya dengan secara paksa. Bahkan kalau ada orang-orang yang berani menentang kebijakan dia, akan dilakukan tindakan kekerasan. Contohnya apa? Diculik, disiksa, sampai dibunuh. Ya, seperti itu.
Coba kalau Anda membaca sejarah Indonesia Reformasi 98 misalnya, di situ masih aktivis-aktivis 98, aktivis demokrasi, masih sampai sekarang ada 9 orang yang belum ketahuan di mana rimbanya. Pasti sudah meninggal, tapi nggak ada yang ngaku. Nah, salah satu keterlibatannya adalah tentara dan polisi digunakan untuk memaksa rakyat. Ya. Nih juga kalau Anda mau baca keterlibatan tim Mawar dari Kopassus yang waktu itu dikomandai oleh Prabowo Subianto. Baca ya. Anda boleh mencari bagaimana sebenarnya kasus itu. Yang kedua, ketika Anda punya kekuasaan, Anda melaksanakannya dengan cara persuasion. Nah, beda dengan yang pertama, Anda menerapkannya dengan cara tidak melalui kekerasan, tidak melalui paksaan, tapi dengan cara bujukan. Oke, nah ini cara yang lebih halus. Anda ingin perintah Anda dilaksanakan, tapi Anda meminta orang maksudnya dengan cara bujukan, nah, dengan cara yang baik, gitu, seperti itu. Oke, yang ketiga, nih Anda bisa menggunakan cara yang ketiga dengan menggunakan expert advice. Artinya Anda memberikan nasihat, Anda berkonsultasi misalnya dengan orang-orang ahli, lalu Anda minta mereka menjelaskan kepada orang yang Anda perintah supaya mengerti apa yang Anda perintahkan itu, supaya rakyatlah atau orang yang dibilang itu mengikuti perintah Anda. Ya, gitu. Nah, apapun yang dipakai, cara dari 1, 2, 3 itu, pasti berujung kepada apa yang disebut dengan sanksi. Oke. Nah, kalau orang yang Anda kuasai itu melaksanakan ya, apa yang Anda perintahkan ketika Anda berkuasa, mereka dapat sanksi. Sanksinya sanksi baik. Namanya reward. Di bahasa Sunda, di bahasa Sundana ganjaran, di bahasa agama pahala. Nah, seperti itu. Reward, hadiah baik. Sebaliknya, kalau orang yang Anda kuasai itu adalah tidak melaksanakan perintah Anda beri sanksi yang buruk. Itu namanya punishment, hukuman, siksaan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini coba lihat dalam negara kita. Ketika Anda contohnya, di negara ini kan pemerintah punya kuasa menetapkan pajak kepada kita. Nah, salah satunya. Maka ketika Anda membayar pajak, maka Anda akan diberi sanksi yang baik oleh negara. Ya kan? Sebaliknya ketika Anda tidak membayar pajak, Anda mendapat sanksi buruk. Contoh yang paling gampang ketika Anda naik motor dah, ya. Nah, ketika Anda mengikuti aturan berlalu lintas, Anda berhenti di lampu merah, ketika Anda belok kiri, belok kanan, pasang lampu sen, Anda akan mendapat reward, minimal keselamatan buat Anda. Ya, buat Anda dan orang lain. Tapi sebaliknya ketika Anda tidak mengikuti aturan itu, Anda akan bisa mencelakakan diri Anda atau Anda ditilang ke polisi. Ya, dikena denda. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kekuasaan, kita berbicara tentang dari mana seseorang itu memperoleh kekuasaan. Dari mana datangnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Oke? Di sini kita berbicara tentang sumber kekuasaan, ya. Dari mana seseorang memperoleh kekuasaannya. Nah, di sini kita membahas seperti ada dalam buku Anda yang saya berikan kepada Anda, sumber kekuasaan yang seorang peroleh itu, seorang memperoleh kekuasaan atau sekelompok orang memperoleh kekuasaan, sumbernya ada 3, ya. Kahiji, seseorang memperoleh kekuasaan atau sekelompok memperoleh kekuasaan karena jabatan yang dia dapatkan, karena kedudukan yang dia dapatkan, position. Nah, yang namanya jabatan atau posisi atau kedudukan itu kan ada di mana-mana. Jangan jauh-jauh di rumah Anda. Ayah itu adalah jabatan di rumah. Ibu juga sama. Ya. Nah, ketika seseorang menduduki sebagai jabatan ayah atau bapak di rumah, dia punya kekuasaan atas orang yang ada dalam rumah itu. Ya, dia mendapat kuasa di rumah itu karena jabatannya. Oke. Lebih jauh lagi misalnya di kampus kita. Seseorang menjadi rektor, itu jabatannya menjadi rektor. Nah, dia punya kekuasaan untuk mengatur kampusnya, dosennya dan sebagainya, termasuk Anda dan kita karena jabatannya sebagai rektor. Ketika dia tidak lagi menjadi rektor, dia tidak punya jabatan, punya kekuasaan apa-apa. Tidak punya hak lagi mengatur. Apakah ada dalam cerita seorang mantan rektor masih berhak mengatur kampus yang dia
mengatur diri kita? Tidak kan? Nah, yang lebih jelas lagi presiden ya, itu gampang itu. Pak Jokowi sekarang dia memiliki kekuasaan untuk seluruh rakyat Indonesia karena jabatannya sebagai presiden. Oke? Nah, kekuasaannya besar tuh, ya. Tapi nanti ketika dia sudah tidak menjadi presiden, apa dia masih punya kekuasaan untuk mengatur Indonesia? Tidak. Coba lihat saja mantan-mantan presiden, tidak kan? Pak SBY, Megawati yang masih hidup ya, itu nggak punya kan? Oke. Jadi kekuasaan tuh karena jabatan Anda, posisi Anda. Oke. Yang kedua, sumber kekuasaan itu berasal dari kekayaan. Nah, ini. Mungkin Anda tidak bukan pejabat. Mungkin Anda tidak memegang posisi tertentu. Tapi kalau Anda punya banyak harta, Anda akan punya kekuasaan mengatur orang lain. Ya. Kalau Anda menjadi orang kaya, Anda punya kekuasaan. Bahkan Anda bisa menguasai politisi. Oke? Seperti itu. Nah, mendingan sering Anda dengar kan, negara kita dan negara lain. Ada pengusaha yang mengendalikan penguasa, gitu kan? Ada pengusaha yang mendanai bupati, ya kan? Ketika dia bupati naik menjadi bupati, seseorang menjadi bupati, maka dia dikendalikan oleh pengusaha itu. Oke, padahal orang itu tidak punya jabatan publik apa-apa. Contohnya, jangan jauh-jauh deh di rumah di kampung kita, di rumah Anda. Coba lihat orang yang udah punya hartanya, jelma benghar, dihormati kan? Dia dihormati karena kekayaannya. Ya kan? Orang hormat dia, apalagi dia sudah haji misalnya. Seperti itu. Oke? Nah itu. Jadi kalau Anda ingin berkuasa, Anda tidak bisa menjadi pejabat, Anda jadi pengusaha juga. Pengusaha aja juga bisa berkuasa. Anu katilu, sumber kekuasaan itu berasal dari kepercayaan. Faith or belief. Anda mungkin tidak punya jabatan apa-apa, Anda tidak punya kekuasaan apa-apa, tapi kalau Anda dipercaya oleh rakyat Anda, masyarakat Anda, atau siapapun, Anda akan punya kekuasaan. Nah, yang sumber yang ketiga ini, kepercayaannya itu bisa berasal dari misalnya karena Anda tokoh agama, contohnya. Karena Anda tokoh masyarakat. Nah, seorang ulama itu kan punya kekuasaan terhadap seorang ajengan, seorang kiai punya kekuasaan terhadap santri-santrinya, bahkan masa karena kepercayaan yang dia peroleh posisinya sebagai ulama. Sama juga dengan ustadz dan sebagainya. Nah, ini dasarnya kepercayaan. Tapi nanti akan saya ceritakan kepada Anda, tiga-tiganya rawan penyelewengan. Ya kan? Nanti akan bisa bicarakan. Maka nanti kan dari sumber apapun yang Anda miliki kekuasaan itu, Anda akan tergoda untuk satu, memaksimalkannya kekuasaan itu, atau Anda menyelewengkannya sesuai dengan keinginan pribadi Anda, hawa nafsu Anda, dan kelompok Anda. Maka nanti dalam sebuah negara demokratis, perlu ada check and balances. Ada partai oposisi. Nah, penting di situ. Itu juga, kalau Anda ingin ada keseimbangan kekuasaan di rumah Anda sebagai anak, jangan diam saja. Anda harus bisa menjadi penyeimbang, misalnya dengan menyampaikan pendapat Anda. Sama juga ketika Anda menjadi santri, Anda jangan diam kalau Anda melihat kekuasaan seorang ulama, seorang kiai, seorang ajengan, dan sebagainya, itu sudah melebihi batas. Nanti akan banyak. Nah, wujud-wujud cerita yang kita dengar akhir ini, seperti kasus Heri Wirawan, yang memperkosa 13 santrinya dan banyak kasus lainnya, itu karena di sini kekuasaan yang tidak dibalances, tidak mengalami penyeimbang. Karena mana mungkin santri berani ya di tradisi di Indonesia. Nah, karena itu ada orang yang memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan diri dan kelompoknya. Padahal itu kepentingan hawa nafsunya, kepentingan setannya, ya seperti itu. Maka di sini Anda harus mengerti tentang kekuasaan sumber-sumbernya. Itu juga Anda di kampus harus mengerti, ya, jangan sampai Anda menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, ya, karena di mana-mana pasti selalu ada orang yang berkuasa dan menyeleweng. Karena ada istilah kan, power tends to corrupt. Kekuasaan itu
cenderung korup. Korupsi ini bukan pengertian mengambil harta, artinya menyeleweng. Ya, karena Anda kalau diberi kekuasaan, Anda bebas melakukan apa saja yang Anda mau. Maka pentingnya dalam sebuah negara perlu ada tindakan check and balances. Ada pengecekan, ada penyeimbangan dari misalnya dari partai oposisi dan juga dari kita sebagai masyarakat. Jangan biarkan pemegang kekuasaan itu berjalan sendirian karena dia bisa keliru entah disengaja atau tidak. Penyalahgunaannya, kekuasaan yang dimilikinya bisa disalahgunakan baik sengaja atau tidak. Oke? Nah, jadi Anda menjadi warga negara jangan negara pasif, harus melihat apakah pemerintah yang punya kuasa itu memaksimalkan fungsi kekuasaan dengan baik untuk kepentingan publik atau tidak. Nah, di sini Anda harus menjadi warga negara yang cerdas. Ya. Nah, berikutnya, kalau kita bicara tentang kekuasaan, kita berbicara tentang hubungan kekuasaan, power relationship, relasi kekuasaan. Ya, nah ini penting nih di sini. Nah, apa itu hubungan kekuasaan atau power relationship? Nah, dalam kekuasaan itu ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan orang yang memiliki kuasa dan dengan yang dikuasainya. Nah, kita bisa lihat di sini. Maka hubungannya itu timpang. Karena apa? Satu pihak lebih kuat karena memiliki kuasa, yang satu pihak tidak kuat karena tidak memiliki kuasa. Oke? Maka akibatnya dalam hubungan kekuasaan itu bersifat tidak seimbang atau asimetris. Ya kan? Jelas. Anda coba lihat. Kalau di rumah Anda, bapak Anda atau mungkin ibu Anda kan punya kuasa. Anda sementara itu tidak. Ya, maka hubungannya asimetris. Itu dalam konteks rumah. Apalagi dalam konteks lebih besar. Nah, kabupaten, provinsi, negara, dan sebagainya. Ya kan? Itu. Nah, apa dampak dari ketidakseimbangan hubungan dalam kekuasaan ini? Maka bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, orang yang tidak punya kuasa akan selamanya tergantung kepada yang berkuasa. Misalnya secara ekonomi, secara politik, dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan teori kita di minggu lalu, berbicara tentang hubungan antar negara. Nah, teori ketergantungan. Kalau konteks negara itu kan ada negara maju, ada negara yang berkembang. Nah, dalam konteks sekarang ini ada hubungan yang tidak seimbang tuh. Sehingga negara-negara berkembang dan miskin tergantung pada negara maju dalam hal apa? Ekonomi, dalam militer, dan sebagainya. Ya, tidak seimbang. Nah, semakin timpang hubungan ini, semakin besar pula sifat ketergantungannya. Maka misalnya kalau kan satu di atas, satu di bawah. Ya kan? Nah, satu gini. Maka kalau semakin lebar ketimpangannya, maka yang di bawah semakin tergantung. Tapi kalau semakin sedikit, maka ketergantungan semakin sedikit pula. Oke, memang tidak bisa dihindari ketika ada hubungan kekuasaan, ada yang dikuasai dan ada yang menguasai. Persoalannya bagaimana mendekatkan gap-nya ini, ya. Tidak terlalu gini tapi segini. Oke. Nah, dampaknya apa lagi ketika terjadi hubungan yang timpang ini? Munculnya dominasi. Apa itu dominasi? Supremacy or preeminence over another. Jadi adalah keunggulan satu pihak atas pihak lainnya. Jelas dong ketika Anda satu negara berkuasa terhadap negara lainnya, maka dia akan mendominasi negara yang dikuasainya. Baik secara ekonomi. Misalnya negara-negara barat sekarang. Negara itu kan punya dominasi terhadap negara-negara berkembang, termasuk negara kita. Dalam hal teknologi, dalam hal sains, dan sebagainya. Ya. Dalam hal militer. Maka ada dominasi. Itu negara-negara kaya, negara-negara barat, terhadap negara-negara timur. Ya. Nah, lebih jauh lagi, ada hegemoni. Nah, hegemoni ini istilah yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci. Baca ya, Gramsci. Kalau Anda baru dengar nama ini, baca. Sanggas iya naon itu siapa itu Antonio Gramsci. Nah, hegemoni ini, kalau dominasi ini adalah penguasaan seseorang atau negara atas negara lainnya, tapi bersifat material, bisa ekonomi,
bisa bersifat teknologi, bisa bersifat militer dan sebagainya. Tapi kalau hegemoni itu kekuasaan atau penguasaan atau negara atas negara lainnya atau seorang lainnya itu berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan norma-norma, berdasarkan ide atau ideologi. Misalnya, kenapa sampai sekarang negara-negara berkembang, negara barat itu mendominasi dunia? Salah satunya karena ada hegemoni yang berpandangan bahwa orang-orang kulit putih itu adalah ras yang paling baik di dunia. Contohnya seperti contoh-contoh. Atau anggapan bahwa Barat itu selalu positif, Timur itu selalu negatif. Nah, itu namanya pikiran macam inilah yang mendasari adanya hegemoni. Jadi bersifat kultural, bersifat ideologis bahkan. Oke, seperti itu. Nah, hubungan yang timpang ini itu ada di mana-mana. Bukan cuma dalam konteks negara, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mencontohkan kepada Anda, contohnya kasus Heri Wirawan. Tahu kan Anda? Tahu ya? Tahu Heri Wirawan kasusnya? Tahu, Pak. Oke. Yang dia divonis hukum mati ya akhirnya. Ini tidak jauh dari rumah saya. Ininya pondok tahfiznya, tapi dia juga punya yayasan di Arca Manik di sana. Nah, korbannya yang ketahuan berani mengaku ya 13 orang santri dan diperlakukan diperkosa dan sebagainya, tapi tentu tanpa kemauan mereka. Mungkin para santri itu kan anak-anak yang lugu, belasan tahun umurnya ya. Nah, itu kan. Tapi melihat dia itu sebagai orang yang berkuasa karena dianggap ustadz, menyantuni ekonominya dan sebagainya, maka relasinya sangat timpang. Maka anak-anak yang santri itu tidak bisa berkata apa-apa ketika Heri itu minta sesuatu atau melakukan sesuatu. Termasuk mungkin dalam hatinya si para santri itu tidak memberontak, tapi tidak berani, pun tidak mau, tidak punya kuasa. Nah, ini yang disebut karena relasi kuasa yang tidak seimbang itu. Apalagi ini berkaitan dengan agama, saya katakan. Nah, ini lebih bahayanya lagi ketika agama dijadikan sebagai landasan kuasa. Ada orang-orang yang selalu menyelewengkan kekuasaan agama itu. Ini bukan terjadi di Islam saja ya, terjadi di hampir semua agama, di Kristen, di Katolik, di Hindu dan sebagainya. Bahkan kemarin kalau Anda membaca berita-berita di apa itu namanya Uskup Belo itu uskup di Timur Timur yang mendapat Nobel Prize keperdamaian, termasuk yang pendukung pembebasan Timur Timur dari Indonesia. Dapat Nobel Prize dia. Ketahuan kemarin ternyata dia pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Ya, itu ada di mana-mana. Itu sebenarnya contoh dari relasi kuasa yang tidak seimbang, tidak ada check and balances, tidak ada tanda petik oposisi, kritikan dari orang-orang di sekitarnya karena ketidakberanian atau karena lemahnya sistem yang ada ya, untuk yang mendorong terjadinya kritikan, check and balances atau bahkan oposisi terhadap pemegang kuasa. Nah, oke, dari uraian tadi, kalau begitu apa itu fungsinya kekuasaan? Nah, kalau kita berbicara kekuasaan dalam konteks negara ya, orang yang berkuasa itu fungsinya apa? Ini nih, seperti saya katakan, to secure the performance of binding obligations. Jadi kalau orang-orang yang berkuasa memiliki kekuasaan dalam konteks negara, tugasnya hanya satu, yang utama ya, memastikan bahwa hal-hal yang bersifat kewajiban bersama itu terlaksana dengan baik. Oke? Memastikan dilaksanakannya kewajiban-kewajiban oleh yang di bawah kuasa untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Jadi kalau presiden misalnya, itu punya kuasa. Petugas dia pertama adalah memastikan bahwa hal-hal yang bersifat kepentingan umum itu terlaksana dengan baik. Siapa yang bertugas melaksanakan kepentingan umum itu misalnya kalau dari segi transportasi umum, maka dia akan memastikan Menteri Perhubungan jalan baik. Oke, peraturan lalu lintas dilaksana ada. Itu. Menteri Keuangan memastikan pajak terlaksana. Rakyat membayar. Jadi memastikan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk kepentingan bersama. Memastikan bahwa terlaksananya
hal-hal yang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh orang banyak untuk kepentingan bersama. Nah, ini sebenarnya ya. Itu sebenarnya fungsi dari kekuasaan itu pada dasarnya. Ini penting. Nah, tapi juga di situ juga terletak apa yang disebut dengan peluang-peluang terjadinya korup, terjadinya penyelewengan karena begitu besarnya kekuasaan seorang presiden misalnya. Nah, penjelasan tadi itu kekuasaan itu berfungsi untuk tetap berfungsi, tetap tegarnya, tetap jalannya sistem sebuah negara. Kekuasaan itu untuk memastikan negara berfungsi dengan benar deh gitu deh ya. Kalau dalam masyarakat memastikan bahwa struktur organisasi dalam masyarakat itu berfungsi dengan baik. Nah, memang ini adalah perspektif fungsionalisme struktural, structural functionalism. Nah, kalau Anda sudah belajar kan mengenai teori-teori sosiologi dasar kan, ada namanya fungsionalisme struktural. Ya, itu. Nah, ini salah satu cara gampang menjelaskan tentang fungsi kekuasaan. Ya, supaya menjaga kepentingan umum, supaya tegaknya negara. Itu sebenarnya. Dengan melaksanakan kepentingan-kepentingan melaksanakan program-program tertentu, kewajiban-kewajiban itu untuk memastikan kepentingan umum terpenuhi. Nah, itu. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang kekuasaan juga kita berbicara tentang wewenang. Nah, kalau Anda punya kekuasaan, Anda punya wewenang. Ini kita bicara tentang power and authority. Nah, Anda sering dengar kan wewenang, ya kan? Nah, misalnya polisi. Polisi itu kan punya kekuasaan, khususnya dalam hal misalnya di jalan raya, misalnya Polantas itu. Maka dia punya seorang yang menjabat diri sebagai polisi lalu lintas, maka dia punya wewenang dalam dirinya, yaitu menilang Anda ketika Anda tidak mengikuti aturan yang ada. Oke, seperti itu. Nah, antara power dan authority punya kaitan yang erat. Apa itu wewenang? Nah, wewenang itu sebenarnya institutionalized power. Jadi kekuasaan yang terformalkan, kekuasaan yang dilembagakan, itulah yang disebut dengan wewenang atau authority. Oke. Nah, wewenang itu kalau disebutkan adalah kekuasaan yang formal. Jadi, misalnya nih, tadi disebut tuh polisi kan, dia kan aparat negara. Nah, dia katakanlah menjadi Kapolres misalnya. Maka dia punya wewenang dan itu formal. Maka kekuasaan yang dia miliki itu disebut adalah wewenang. Maka kita sering bilang kan, yang berwenang, kan, yang berwajib, kan. Tidak semua orang punya wewenang. Anda sebagai rakyat tidak punya wewenang. Pada dasarnya, kalau ada yang mencuri, Anda tidak punya wewenang untuk menghukumnya. Anda hanya melaporkan dan menangkapnya saja. Nah, yang punya wewenang itu ketika Anda punya wewenang, Anda punya hak untuk mengeluarkan perintah, bikin aturan, dan meminta orang atau memaksa mematuhi aturan yang Anda buat. Oke, seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau punya wewenang, Anda adalah mendominasi, tapi dominasi Anda itu formal, sah, diakui sah. Ya, ini maka ide berikutnya ketika kita bicara tentang kekuasaan, kita berbicara tentang legitimasi. Ya, apa itu legitimasi? Yaitu adalah the conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime. Artinya, ketika Anda berkuasa, punya kuasa, Anda akan mempunyai legitimasi. Artinya apa? Rakyat yang Anda kuasai itu menganggap bahwa kekuasaan yang Anda miliki itu adalah sah, diakui bersama. Ada keyakinan dalam misalnya sekarang ini masyarakat Indonesia bahwa Jokowi ini presiden Indonesia dan dia punya hak untuk mengatur kita. Legitimasi. Berdasarkan hukum yang ada, dia diakui oleh rakyat Indonesia sebagai presiden. Dan contoh-contoh lainnya ya, seperti itu. Sekarang dari mana sumber wewenang itu? Nah, kalau Anda orang punya wewenang dari 3 sumber ya. Ada sumbernya tradisional, misalnya kalau Anda orang-orang tradisional, salah satu sumber wewenang itu ketika Anda memiliki
misalnya jabatan tradisional. Contohnya adalah ketika seseorang menjadi anak raja, maka dia akan menjadi raja karena warisan dari bapaknya. Seperti MBS Salman bin Salman, sekarang dia nanti akan menjadi raja karena warisan bapaknya. Oke, bapaknya yang raja sekarang, nanti dia akan menjadi raja. Begitu juga Anda misalnya akan menjadi kepala suku, menjadi pemimpin karena Anda mewarisi dari bapak Anda yang kepala suku. Itu tradisional caranya. Yang kedua, Anda mempunyai wewenang karena Anda punya kekuatan karismatik, yaitu Anda misalnya punya kekuatan mistik, kekuatan religius, dan orang-orang percaya kepada Anda. Karismatiknya. Yang terakhir, wewenang itu bisa bersifat rasional legal. Nah, wewenang ini Anda dapatkan karena aturan-aturan hukum yang modern, ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, Anda punya wewenang karena hukum itu memberi Anda wewenang untuk bertindak. Oke? Nah, yang ditekankan pada wewenang yang legal ini adalah bukan orangnya, tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah laku Anda. Ya. Oke? Nah, ini tiga jenis wewenang ya. Dan ini disampaikan oleh Max Weber. Ini adalah sebuah pembagian wewenang yang populer dalam sosiologi. Anda harus tahu ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, ketika Anda berkuasa, Anda punya pengaruh, influence. Nah, power and influence ini adalah dua hal yang berkaitan. Ketika Anda berkuasa, Anda memiliki pengaruh. Tapi muncul perdebatan di kalangan para ahli ilmu politik, mana yang lebih duluan? Kekuasaan duluankah? Ataukah pengaruh? Mana? Nah, ini saya kira ada yang mengatakan pertama bahwa kekuasaan itu adalah bagian khusus dari pengaruh. Jadi pengaruh dulu, lalu Anda punya pengaruh, lalu Anda punya kuasa. Nah, itu. Tapi yang kedua ada pendapat sebaliknya, pengaruh adalah bagian dari atau sebuah tipe dari kekuasaan. Anda boleh mengambil yang mana. Ini seperti berbicara tentang mana ayam, mana telur sebenarnya. Ya, dalam pandangan saya ketika Anda berkuasa, Anda punya pengaruh. Ya kan? Sebaliknya juga ketika Anda punya pengaruh, Anda akan berkuasa. Tinggal dilihat levelnya, lebarnya kekuasaannya itu, pengaruhnya seberapa banyak ya. Oke. Nah, akhirnya ingin saya katakan kepada Anda, kekuasaan itu ada di mana-mana. Ada di tempat rumah tinggal Anda, ada di rumah Anda, ada di kampus Anda, ada di tempat kerja Anda, ada di negara, konteks negara, konteks dunia, dan sebagainya. Karena itu Anda harus mengenali kekuasaan itu. Anda pahami itu. Anda pahami relasi kuasanya. Ya. Anda harus bisa memastikan ketika Anda berkuasa, maksimalkan sisi positifnya dan cegah sisi negatifnya. Begitu juga ketika Anda menjadi yang dikuasai, Anda harus pastikan orang yang berkuasa atas diri Anda itu, dia menjalankan kekuasaannya dengan baik, dengan cara memaksimalkan sisi positif dari kekuasaan yang dia miliki, dan mencegah atau meminimalisir sisi negatif dari kekuasaan yang Anda miliki. Supaya apa? Tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Oke? Dan Anda tidak menjadi korban salah penyalahgunaan kekuasaan itu. Oke? Seperti itu. Ini bisa Anda terapkan dalam konteks di kampus Anda, di rumah Anda, dan sebagainya, dalam konteks lebih luas dalam konteks negara. Mudah-mudahan Anda paham ya. Oke? Kita sudah ada di akhir waktu. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau Anda pertanyaan, silakan sampaikan di kolom videonya ya. Kolom videonya. Apa itu? Kolom komen. Boleh tuh. Anda kalau ada pertanyaan di videonya, Anda pilih kirim komennya, boleh di situ. Kalau saya sempat jawab, saya jawab. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.